Halo teman-teman, balik lagi di TGTM, Tutor Gabut 7 menit di episode yang kedua. Kali ini masih SIG bersama gue juga, ya udah lo tebak aja gue siapa. Untuk materi yang kedua ini, yang akan gue bawakan, oh ya sebentar, gue nyalain dulu timer, harus 7 menit. Gue akan membawakan materi autokorelasi spasial dan juga matriks pembobot. Nah, gue mulai dulu dengan quotes geografi kesukaan gue. Sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa ada quotes seperti ini dan gue tuh suka, gue juga nggak ngerti deh. Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Jadi kalau misalnya semua hal itu memang berhubungan, tetapi kalau misalnya hal itu dekat gitu, itu lebih lagi berhubungan. Nah, ini akan kita kaitkan ternyata ya. Autokorelasi itu penemuan adanya autokorelasi spasial itu berangkatnya dari sini gitu loh. Jadi kalau misalnya lo berkaitan di sini lo berdekatan seperti ini, misalnya ini kayak Jombang, Malang misalnya ya, misalnya gue nggak tahu deh peta kan gue rada PA juga ya kan IPS-nya. Ini Malang, ini Lumajang, misalnya ini Kota Batu, misal ataupun ini Surabaya, ya ini berdekatan, tapi ini Jakarta misalnya. Nah, suatu kejadian itu pasti akan berhubungan satu sama lain, ya kan? Distant things are more related than near things are more related than distant things. Misalnya, kayak virus COVID-19 itu kalau Surabaya kena, mana tadi Surabaya udah anggap ini. Kalau Surabaya kena, pasti nanti sebelah-sebelahnya pun juga insya Allah itu kena. Kalau misalnya memang manusianya mobile gitu ya kan. Ataupun yang virusnya transmisi udara aja. Misalnya kayak anggaplah di sebuah kecamatan itu kena flu berjamaah tuh satu kecamatan. Pasti nanti kecamatan selanjutnya kena flu, sini kena flu, ya itu dia. Karena kan tadi transmisinya mobile ataupun bergerak ya kan. Tetapi mungkin nggak kalau misalnya kecamatan sini flu, Jakarta ikut-ikut tiba-tiba kena flu. Nah itu dipastikan tidak mungkin karena itu berjauhan gitu loh. Nah kejadian-kejadian tersebut itu menyebabkan kalau kita memodelkan tadi kejadiannya dengan regresi berganda, itu menyebabkan suatu masalah namanya autokorelasi gitu loh. Nah, gue kenalkan dulu ada namanya spatial lag dan juga ada namanya spatial error. Apa itu spatial lag dan juga apa itu spatial error ya? Jadi nanti ada error dan juga nanti ada lag, ada tulisan lag, anggap aja ada tulisan lag. Kalau spatial lag itu artinya pengamatan per variabel ya, misalnya ada X1, X2. Data-data misalnya kayak ada Lumajang, Surabaya, Malang. X1-nya Lumajang itu berkaitan dengan X1-nya Malang. Itu tadi spatial lag. Tapi kalau spatial error, lo dapetin regresi. Misalnya Y sama dengan XB1, XB ditambah B, X2. Ditambah error dong pastinya. Nah errornya Lumajang itu akan sama dengan errornya Malang. Gitu. Atau berkaitan dengan errornya Malang. Bukan sama dengan ya, berkaitan dengan errornya Malang. Pun tadi juga sama, kalau gue bilangnya tadi nilainya akan sama dengan, nilainya berkaitan dengan nilai yang lain. Kayak gitu, itu pengantarnya. Nah, untuk mengatasi autokorelasi ini sebenarnya sudah ditemukan bahwa ada namanya regresi spasial, di mana kita memasukkan penimbang W di dalam regresinya itu sendiri. Kita liatin mana sih regresinya. Ini adalah salah satu contoh bentuknya, sebenarnya ada banyak nanti bentuk-bentuknya, ada yang nanti pakai pi, ada yang pakai apa. Pada intinya kita dalam regresi spasial akan memasukkan matriks W ke dalam modelnya ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengkoreksi. Jadi biar autokorelasinya kalau misalnya memang dia ada autokorelasi spasial, diharapkan matriks W ini memperbaiki autokorelasi spasial itu sendiri. Nah, matriks W ini sebenarnya apa sih? Aduh kesel. Matriks W ini adalah isinya adalah profil ketetanggaan dari wilayah-wilayah yang kita amati, misalnya kayak ada Lumajang, Surabaya, Jakarta, ataupun sebagai macamnya. Nah, itu nanti akan kita plot nilainya. Jadi pasti di diagonal ini, kan ini misalnya Lumajang, Surabaya, apa segala macam ya. Cara bacanya dulu. W11 adalah Lumajang bertetanggaan dengan Lumajang. W12 Lumajang bertetanggaan dengan Surabaya. Nah, itu statusnya. Misalnya kalau dia bertetangga nggak? Enggak, berarti nilainya 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan gitu, dan selanjutnya akan kita normalitas, kita akan mendapatkan nanti matriks W. Nah, matriks W itu nanti akan ada macam-macam jenisnya, bisa lo baca sendiri, ada rook, bishop, dan queen. Itu tergantung, pun juga ada yang menemukan modified gitu ya, distance gitu. Itu berhubungannya dengan apa? Itu kalau misalnya dia berhubungan dengan sudut, itu nilainya berapa, dia berhubungan dengan sisi, itu nilainya berapa. Lo bisa baca sendiri, akan gue berikan ini
sedikit screenshotan tentang rook, bishop, dan queen. Ini itu apa tadi. Nah, untuk cara pengujiannya, ya, untuk cara pengujiannya autokorelasi itu bisa dengan statistik uji Moranski dan juga statistik Lagrange multiplier. Nah, yang selanjutnya yang kita dapatkan di aplikasi Geoda. Untuk saat ini, gue akan menjelaskan hipotesisnya dulu dan juga kriterianya bagaimana. Ya, untuk selanjutnya nanti di Google Meet akan gue berikan cara bacanya, interpretasinya, dan juga bagaimana cara pemilihannya, regresinya. Kalau Moranski, ini untuk autokorelasi per variabel. Jadi, nanti H0-nya tidak ya kayak RLB biasa ya. Pada intinya Moranski adalah untuk menguji per variabel. Apakah variabel X1, X2, X3 layak untuk dimasukkan dalam regresi spasial ataupun memiliki faktor kewilayahan atau tidak. Tapi kalau Lagrange multiplier di sini adalah menguji apakah RLB-nya ini seharusnya ada matriks W atau tidak. Nah, di sini ada yang nanti Lagrange-nya dengan lag, ada Lagrange-nya dengan error. Nah, kalau Lagrange-nya dengan apa maksudnya apa gunanya kedua uji ini? Nanti dalam penentuan modelnya. Nanti lo bisa dapetin SEM, lo bisa dapetin yang spatial autoregressive model, ataupun lo bisa dapetin GWR, itu berdasarkan dari output ini. Kalau GWR nanti ada lagi outputnya, tambahan yaitu apakah dia mengalami heteroskedastis spasial. Itu mungkin nanti akan gue jelaskan di podcast selanjutnya, video TGTM selanjutnya. Nah, untuk kriterianya berarti kalau kita harapkan, ya untuk yang variabel ini adalah dia harus tolak H0, karena memang harus ada hubungan kewilayahannya. Pun juga Lagrange multipliernya ini harus ada tolak H0, karena memang kita harapkan regresinya bukan regresi biasa yang kita pakai. Ya capek kali bro, kita udah buka-buka geoda, udah pakai apa segala macam, udah ngumpulin koordinat, ternyata nggak ada hubungan kewilayahan kan sami mawon. Jadi seperti itu. Oke, mungkin TGTM-nya, gila coy. Cepet banget ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coming soon. See you. Coming soon. Salah ngomong gue. See you pada TGTM selanjutnya. Di podcast di TGTM selanjutnya mungkin gue akan ngebahas tentang heteroskedastis spasial dan juga jenis-jenis regresi yang ada di regresi spasial ini. Goodbye. Semoga bermanfaat.